Inilah detik-detik penangkapan kapal ikan asing oleh petugas Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Batam bersama Bakamla RI di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Usai melakukan pengejaran, kapal pengawas Orca 03 berhasil mengamankan 2 kapal penangkap ikan milik warga negara Vietnam. Saat pengejaran, kedua kapal milik Vietnam mencoba kabur keluar perairan Indonesia. Petugas PSDKP langsung melaju dan menghadang laju kedua kapal asing ini. Dari pemeriksaan, kapal ikan Vietnam ini mengoperasikan alat tangkap trawl secara bersamaan oleh 2 kapal pair trawl yang penggunaannya dilarang di Indonesia. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 2 kapal, terdapat kurang lebih 4.500 kg muatan ikan campur serta 30 ABK berkewarganegaraan Vietnam. Total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 152,8 miliar rupiah. Seorang pemuda berusia 19 tahun diamuk warga di Kampung Bojong Picung, Cianjur. Sebelumnya pemuda itu menganiaya M, pemilik kios agen bank, dan pelaku tega menganiaya korban lantaran sakit hati karena dipecat dari pekerjaannya. Pelaku yang membawa senjata tajam menganiaya korban hingga terluka di bagian telinga, lengan, di sebelah kanan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, detik-detik para penumpang keluar dari dalam minibus yang terguling ke dalam selokan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Minibus yang mengangkut 12 wisatawan asal Bandung terguling dan masuk ke dalam selokan. Warga yang berada di lokasi langsung memberikan pertolongan dan menyelamatkan para penumpang. 2 orang diantaranya mengalami luka ringan dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Sementara 10 penumpang lainnya selamat tanpa mengalami luka. Menurut keterangan salah satu saksi mata, dari jauh minibus sudah terlihat oleng, diduga karena sang sopir mengantuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Kereta komuter lain jurusan Jakarta Bogor anjlok usai menabrak minibus di perlintasan kereta api. Oknum polisi memperkosa tahanan wanita. Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di kantor polisi. Selamat malam pemirsa, sebuah kereta komuter lain jurusan Jakarta Bogor anjlok usai menabrak minibus di perlintasan kereta di kawasan Teplan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya minibus terseret hingga beberapa meter dan rusak parah. Bersama saya Aulia Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. Inilah detik-detik kereta komuter lain jurusan Bogor menabrak minibus yang berada di jalur perlintasan kereta api di kawasan Teplan, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya gerbong depan kereta anjlok keluar dari jalur kereta. Sebelumnya minibus hendak melintas pintu perlintasan kereta, tiba-tiba mobil mengalami slip dan mogok di tengah rel kereta. Sang sopir minibus yang sempat berusaha menghentikan kereta, namun sia-sia, akhirnya kereta menabrak mobil hingga ringsek. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa lantaran saat kejadian sopir berhasil keluar menyelamatkan diri.
Gue pas di atas, tiba-tiba mobil saya nyangkut. Terus dibantu sama beberapa orang dulu sebelumnya buat diangkat, terus nggak lama nggak berhasil juga. Saya coba buat gas lagi buat ditaikin mundur, tapi nggak bisa juga. Akhirnya ada satu warga yang ikut pakai balok gitu kan ya. Nah pas sekitar 10 menitan lah itu ya, balok datang, nggak lama bunyi kereta langsung, terus baru petugas keluar tuh yang dari pos. Oke. Tetap nggak bisa juga itu ya, Pak? Tetap nggak bisa juga, karena kita udah ngasih signal buat kereta berhenti, mungkin nggak bisa juga. Udah. Kendalanya mobilnya terlalu pendek kayaknya, ceper, nyangkut rel. Gitu. Sama juga cuaca kan hujan, tadi kan kalau hujan kan, jadi licin gitu. Jadi slip. Tidak ada korban jiwa, sementara malam ini sedang upaya untuk proses evakuasi kendaraan yang tertabrak dan kereta juga sedang diperbaiki untuk proses bergerak kembali dan penumpangnya sudah dialihkan kepada kereta yang lainnya. Akibat kejadian tersebut, operasional kereta hingga saat ini hanya dapat menggunakan satu jalur saja dan perjalanan komuter lain untuk sementara waktu hanya sampai stasiun Cilebut dan stasiun Bojonggede. Pihak KAI Komuter Line meminta maaf atas kendala perjalanan komuter lain imbas kecelakaan tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Aksi tawuran antar pemuda pecah di Andansari, Medan, Sumatera Utara. Seorang pemuda terluka parah karena sabetan senjata tajam. Aksi tawuran antara pemuda di kawasan Jalan Andansari terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Dua kelompok pemuda saling serang dengan petasan hingga adu kuat menggunakan senjata tajam tak terhindarkan dalam aksi tawuran ini. Dalam rekaman CCTV terlihat salah seorang pemuda yang terlibat tawuran terjatuh dan dihajar kelompok lain menggunakan senjata tajam berupa celurit. Rekan-rekannya membopong korban ke klinik terdekat, namun karena ketakutan, klinik yang dituju pelaku tawuran ini tak berani menolong korban. Aksi tawuran di kawasan ini kerap terjadi, namun tawuran ini merupakan terbesar karena puluhan pemuda datang ke kampung mereka, diduga untuk membalas dendam. Menggunakan belasan mobil bak terbuka hingga memakan korban jiwa dan sepeda motor yang turut dibakar. Nah, banyak kali yang datang ya kami pun agak mundur juga, tapi kalau kami bawa jawaban yang panjang. Ada berapa banyak Pak? Puluhan ada? Ya, kalau 100 ada lah. Aksi tawuran ini kini dalam penyelidikan petugas Polsek Medan Labuhan. Sementara itu, korban yang mengalami luka bacokan di bagian punggung dan lengan kanan masih dirawat intensif di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Media sosial dihebohkan dengan aksi premanisme juru parkir liar di Kota Bandung yang mematok tarif parkir Rp200.000 ke pengendara mobil. Dalam aksinya, pelaku bahkan mengancam akan merusak kendaraan korban. Ya parkir gitu. Ayah 200.000 sok. Parkir berapa tahun 200.000? Ini daerah orang kan tong sok ngatur ya. Mana asup ka daerah orang. Ya bisa gitulah Kak, kayak peraturan oge atuh. Justru itu peraturan ti urang. Inilah aksi premanisme seorang lelaki diduga juru parkir liar yang meminta biaya parkir kendaraan sebesar Rp200.000. Dengan nada lantang, sang juru parkir liar menuding kendaraan tersebut parkir di wilayahnya dan harus mengikuti aturan yang ia terapkan. Bahkan ia mengancam akan membuat mobil sang perekam lecet jika menolak permintaannya. Orang bertanggung jawabnya mau mobil mana lecetnya? Baik. Mendapati laporan tersebut, Wali Kota Bandung melalui PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Koswara, meminta pelaku segera diamankan. Kami lagi menelusuri dan mencari di mana lokasinya dan siapa pelakunya agar membuat efek jerah bagi pelaku-pelaku yang merugikan orang lain. Itu salah satunya. Karena itu salah satunya adalah bentuk dari premanisme. Sesuai peraturan Wali Kota Bandung nomor 66 tahun 2021, tarif layanan parkir untuk kendaraan besar bahkan sekelas truk kontainer hanya sebesar Rp7.000. Atas kejadian ini,
Asep pun mengimbau setiap pemilik kendaraan yang berada di kota Bandung untuk memarkir di lokasi yang dijaga juru parkir resmi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Warga Kabupaten Serang, Banten digegerkan dengan penemuan mayat diduga korban mutilasi. Mayat berjenis kelamin perempuan itu ditemukan tanpa kepala, tangan, dan kaki. Sadis jelemak. Nah, jelemak tak. Jelemak. Bener jelemak. Jelemak. Ting-ting lagi. Oh, Kak, buka coba Kak. Mayat perempuan tanpa kepala, kedua tangan dan kaki ini ditemukan seorang warga yang sedang membabat rumput dekat sawah di Desa Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Ia curiga saat mencium bau tak sedap yang berasal dari tumpukan daun. Petugas yang datang sempat kesulitan mengangkat mayat karena sudah dalam kondisi membusuk saat ditemukan. Saat ini mayat wanita tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Serang untuk diautopsi. Memang ditemukan pada saat itu ya, sesosok mayat ya. Memang dalam kondisi ya, kepalanya terpotong ya, kepala tidak ada bagian tangan dan kaki. Akhirnya kemarin setelah dilaksanakan olah TKP, jenazah tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini, termasuk pemeriksaan oleh tim forensik. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Aksi pencurian kendaraan roda 2 dengan modus dorong motor marak terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Kawanan pencuri membawa kabur motor yang berada di depan rumah warga. Inilah detik-detik aksi kawanan pencurian motor di kawasan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur saat mencuri sepeda motor yang sedang diparkir di depan rumah warga. Dalam video CCTV tampak dua orang kawanan pencuri mendadak berhenti di depan motor yang sedang terparkir. Agar supaya mesin kendaraan tidak terdengar, pelaku mendorong motor yang dicuri dengan cara didorong oleh pelaku lainnya menggunakan sepeda motor. Dalam waktu kurang dari 2 menit, motor yang terparkir berhasil dilarikan oleh pelaku di keramaian jalan raya. Korban baru mengetahui setelah motor yang terparkir tidak ada di tempat dan melihat rekaman CCTV yang dipasang di depan rumahnya. Sepeda itu tak parkir di depan, kondisinya biar saya bisa kelihatan, tak deketin, bisa terlihat dari sini. Habis itu selesai jam 22.04 itu pas duduk di ruang tamu, kok saya dengar ada suara motor hidup. Terus saya keluar, beneran nggak ada sepeda saya itu. Lalu cek CCTV, ternyata ya sudah dibawa sama pelaku. Sepeda motor ini kunci setirnya rusak, emang belum sempat diperbaiki, sudah kena dukungan ini. Saat ini kasus pencurian sudah dilaporkan ke pihak berwajib oleh korban. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polres Batu mendalami kemungkinan adanya unsur kelalaian kasus kecelakaan wahana wisata Pendulum di Jawa Timur Park 1. Selain memeriksa 6 saksi, polisi juga menghentikan sementara operasional wahana Pendulum hingga penyelidikan selesai. Kami dari Satreskrim Polres Batu ini segera turun ke lapangan dan melaksanakan olah TKP. Dari olah TKP ini kita memerintahkan kepada pihak Jatipark untuk menghentikan wahana tersebut agar tidak digunakan terlebih dahulu sambil menunggu proses penyelidikan dan penyidikan selesai. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Salah satunya adalah pihak operator dan pilot, dia yang membidangi di wahana itu. Sudah kita lakukan pemeriksaan. Ke depan kita akan melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan perkara ini, apakah ada unsur kelalaian sehingga mengakibatkan seorang pengunjung ini luka. Di awal kita datang dan kita melaksanakan olah TKP itu sebetulnya untuk alat pengaman ini sebetulnya bisa digunakan, dan itu dicek oleh operator bahwa itu pada saat itu ketat.
Namun seiring dengan berjalannya waktu wahana ini berputar dan sebagainya, dia beroperasi dunia, mungkin terjadi kegaduhan itu yang masih kita cari. Apa penyebabnya ini? Apakah ada human error ataukah memang alat ini yang butuh untuk dilaksanakan man-stand dan itu tidak dilakukan oleh pihak Jatim Park ataukah ada faktor lain? Polisi akan panggil saksi termasuk terduga pelaku dokter IGD di Rumah Sakit Kota Malang dalam kasus pelecehan seksual. Anyus Malam akan segera kembali. Anda kembali di Ayus Malam, pemirsa. Seorang oknum polisi di Pacitan, Jawa Timur diduga memperkosa tersangka yang sedang ditahan. Mirisnya aksi tersebut dilakukan di ruang tahanan kantor polisi dan kini oknum polisi tersebut ditahan di Propam Polda Jawa Timur. Seorang oknum polisi Pacitan diduga memperkosa tersangka yang sedang ditahan. Aksi ini dilakukan di ruang tahanan pada tanggal 4 April 2025. Pelaku Aibtu LC, pejabat Kasat Tahti atau Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Pacitan. Sementara itu korban PW, wanita berusia 21 tahun asal Wonogiri, Jawa Tengah, tersangka kasus muncikari. Aksi tersebut dilakukan saat ruangan tahanan sedang sepi. Kami sudah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara internal, di mana adanya ketidakprofesionalitas yang dilakukan oleh jaga tahanan, yang mana saat ini sudah ditangani oleh Ditpropam Polda Jatim. Sementara ini kami masih berkoordinasi, tentunya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Yang jelas saya bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang terjadi di wilayah Kabupaten Pacitan, dan saya berkomitmen untuk menindak tegas segala pelanggaran yang dilakukan oleh anggota di wilayah Polres Kabupaten Pacitan. Selain memeriksa terduga pelaku, penyidik Propam juga telah memeriksa korban serta mengamankan sejumlah barang bukti. Kini kasus ini ditangani Propam Polda Jawa Timur dan pelaku tengah ditahan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Polisi telah menerima laporan dugaan pelecehan seksual dokter IGD di sebuah rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil para saksi termasuk terduga pelaku dokter berinisial AYP. Penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap selebgram asal Bandung berinisial KIAR terus berlanjut. Laporan korban yang merupakan warga Bandung, Jawa Barat pun telah diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota. Polisi kini tengah mendalami dengan mengumpulkan bukti dan akan segera memanggil sejumlah saksi termasuk terduga pelaku yakni dokter berinisial AYP. Polisi pun mengimbau jika ada korban lain dari terduga pelaku untuk tidak takut melapor. Sekira pukul 17.00 kami Polresta Malang Kota telah menerima pelaporan dari korban pelecehan oknum dokter dari salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Malang. Kemarin sudah kami laksanakan pemeriksaan oleh unit PPA dalam pendalaman intensif, dan langkah selanjutnya unit PPA akan melaksanakan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pencarian barang bukti. Sementara kuasa hukum korban menyebut akhirnya korban melapor ke polisi karena menganggap tidak ada itikat dari terduga pelaku untuk menyerahkan diri. Dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan dokter yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Kita laporan mengenai undang-undang kekerasan seksual ya, mengenai kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual yang terjadi.
yang terjadi pada klien kami pada tahun 2022 kemarin. Sebelumnya viral di media sosial unggahan dari akun Instagram korban yang menceritakan pelecehan seksual oleh dokter IGD di Rumah Sakit Persada Malang pada September 2022. Korban baru berani bercerita setelah sejumlah kasus serupa muncul di media. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait dengan peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. iNews Malam akan segera kembali. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Selebritas Paula Verhoeven mengadukan hakim yang menangani kasus perceraiannya dengan Baim Wong ke Komisi Yudisial. Aduan yang dilayangkan Paula terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Pasca perkara perceraiannya dengan aktor Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, model Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial Jakarta. Paula mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan perceraiannya. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Dewata membenarkan adanya pengaduan dari Paula Verhoeven. Pengaduan ini akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Di tahap awal, Komisi Yudisial akan memeriksa kelengkapan pengaduan dan melakukan analisis dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara itu, melalui pesan di Instagram, Paula Verhoeven menghubungi pengacara Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait dugaan pelanggaran etik hakim, Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta justru menilai putusan hakim sudah tepat dengan syarat ada bukti yang dihadirkan. Meski begitu, Paula tetap memiliki hak untuk mengadukannya ke Komisi Yudisial. Paula mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di mana aduan ini berkaitan dengan dugaan fitnah yang disampaikan Majelis Hakim bahwa Paula menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Terkait dugaan pelanggaran etik ini, Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta menilai putusan hakim sudah tepat dengan syarat harus ada bukti yang disampaikan. Yang dikatakan oleh Majelis Hakim memutuskan bahwa ini karena perselingkuhan itu memang diperbolehkan, memang wajar, lumrah di sana. Ya,
kalau memang itu terbukti ya, dan pasti kalau memang sudah putusan hakim seperti itu ada bukti kuat, ya menurut saya tepat putusan majelis hakim tidak memberikan hak asuh anak secara full kepada ibu yang memang terbukti melakukan seperti itu. Tapi lagi-lagi terbukti ya, gitu. Meski begitu, Paula tetap memiliki hak untuk mengadukannya ke Komisi Yudisial. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam program iNewsroom, kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma, meluruskan terkait pelaporan kliennya terhadap Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial. Alfon menyebut pelaporan ke KY itu terkait dengan perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik, bukan terkait pertimbangannya dalam memutuskan perkara perceraian. Kita laporkan itu terkait dengan kode etik. Bukan pelanggaran kode etik dan perilaku gitu ya, berdasarkan berdasarkan pedoman kode etik ya, keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial nomor 047 atau 028 tahun 2009. Jadi itu sebenarnya yang kita laporkan gitu kan. Nah ini kan terkait dengan 3 fase gitu kan. Pertama dalam persidangan, kedua itu terkait dengan membuka ya, atau setidaknya menerima lah ya para pihak, salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya dan tanpa diketahui oleh pihak si lainnya gitu ya. Misal contohnya kami sebagai si termohon gitu kan. Dan kemudian ketiga pada saat konferensi pers. Nah kalau dikatakan tadi itu perselingkuhan, biasa dilihat apakah di dalam putusan itu ada kata-kata perselingkuhan, itu kan dalam pertimbangan hukumnya. Tidak ada gitu ya. Nah itu kalau misal terkait dengan bukti-bukti ya bisa dilihat juga apakah memang ada yang menyatakan bahwa terjadinya perselingkuhan, dalam artian ini ya, apakah itu memang terjadinya hal-hal kesusilaan di situ gitu kan, konteksnya apakah terjadinya perzinaan dan macam-macam gitu kan. Nah itu satu gitu ya. Nah, tapi itu sebenarnya masuk dalam wilayah-wilayah yang akan kita ajukan banding nantinya. Karena ini terkait dengan penentuan bagaimana suatu bukti-bukti untuk diukur sebenarnya gitu ya. Tapi dalam persidangan itu sebenarnya punya 2 dimensi gitu kan. Pertama dimensi perilaku dan kemudian terkait dengan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tidak kita laporkan, tapi kita lebih kepada perilaku gitu kan. Nah, tapi yang terkait pokok persidangan itu nantilah kita akan ini kan nanti ya terkait dengan perilakunya. Kemudian yang kedua yang kami nilai pada saat paginya sebelum ada putusan itu ada persidangan. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah itu memang dibuka untuk perkara itu atau tidak gitu ya. Tapi paling tidak sebenarnya kami dikasih tahu gitu kan bahwa ini ada yang datang dan kemudian ini harus dibuka gitu kan. Nah yang begini kami tidak tahu sama sekali. Nah itu kami nilai kami menduga bahwa di situ ada dugaan pelanggaran kode etik sebenarnya gitu kan. Tidak ada informasi sama sekali. Ya kita nggak tahu sama sekali. Kita cuma dikasih tahu sama media, Bang ini sebenarnya sidang atau ekor sih. Saya bilang itu ekor gitu. Kalau misalnya ekor artinya putusannya itu hanya dipublis dikirimkan kepada para pihak melalui emailnya masing-masing gitu kan. Kemudian diproses untuk diunduh gitu ya. Jadi tidak ada yang tahu sebenarnya gitu kan. Nah kemudian karena dia dibuka, kita jadi bingung ini sebenarnya dibuka atau enggak. Sementara kan kita sudah mensepakati bahwa ini ada sidang ekor dan itu berdasarkan schedule persidangan ya. Nah itu yang kita membuat bertanya-tanya sebenarnya gitu kan. Nah kemudian yang ketiga ini terkait dengan konferensi pers gitu kan. Nah konferensi pers ini kan sebenarnya kita bisa melihat lah ya berdasarkan pedoman perilaku, baik itu soal keadilan maupun dengan arif dan bijaksana dan bertanggung jawab profesional. Kita bisa membaca ya dalam poin ketiga kode etik gitu ya. Nah dalam poin ketiga kode etik itu saya bisa lihatkan pada poin pemberian pendapat atau keterangan kepada publik sebenarnya gitu kan. Khususnya nomor 1, 2, dan 3 gitu. Di sini dibilang begini. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan pada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu proses peradilan adil, independen dan tidak memihak. Dan kemudian yang kedua,
Hakim tidak boleh memberikan keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputus maupun perkara yang lain. Hakim yang diberikan tugas resmi oleh pengadilan, hakim yang diberikan tugas resmi oleh pengadilan dapat menjelaskan pada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dan suatu perkara. Itu poinnya sebenarnya gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa ini sudah masuk kepada pokok perkara dan kemudian sangat dalam sekali gitu. Terutama terkait dengan ini pertimbangannya ini ada orang ketiga. Di sini ada perselingkuhan. Padahal itu tidak ada disebut-sebut. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana ke Barreskrim Polri. Lisa dinilai telah menyebarkan berita bohong terkait pengakuannya memiliki anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjawab somasi yang dilayangkan mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana. Melalui kuasa hukumnya, RK bahkan melaporkan Lisa ke Barreskrim Polri. Lisa dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik, yakni terkait pengakuan Lisa berselingkuh dengan RK hingga memiliki seorang anak perempuan. Yaitu pertama kami ingin menanggapi dulu bahwa pada hari Jumat yang lalu tanggal 11 bulan 4 klien kami, Pak Ridwan Kamil telah disomasi oleh pihak kuasa hukum LM gitu, di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri. RK dan kuasa hukumnya menilai perbuatan Lisa telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan ini juga telah diterima dan diproses oleh penyidik Barreskrim Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kisruh terkait ayah biologis anak selebgram Lisa Mariana kian panas. Usai Lisa muncul dan dengan sangat yakin menuding Ridwan Kamil sebagai ayah kandung anaknya, lalu muncul pria bernama Revelino Tuase yang membantah hal tersebut. Kini baik pihak Lisa Mariana maupun Revelino Tuase dan juga Ridwan Kamil siap menyatakan untuk tes DNA. 11 April lalu, model majalah Dewasa Lisa Mariana yang menggegerkan publik karena mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya muncul ke publik. Lisa membeberkan kronologi perkenalannya dengan Ridwan Kamil. Ia mengaku berkenalan dengan RK melalui Instagram dan berlanjut pada pertemuan di Palembang, Sumatera Selatan, Juni 2021. Dengan sangat meyakinkan, Lisa pun mengklaim memiliki hubungan spesial dengan RK hingga membuatnya hamil. Dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. 2021.
itu hubungannya udah pacaran nih gitu saat itu di Wida Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya kan selayaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian. Sepekan setelahnya, muncul pria bernama Revelino Tuwase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya, Elmanik Revelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA sebagai anak Ridwan Kamil. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LM bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Jadi pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret. Ya. Kemudian pada Mei 2021 LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan. Ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami. Ya. Sementara itu Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Barreskrim Polri atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui elektronik atau pelanggaran Undang-Undang ITE. Mengenai tes DNA, pihak RK bersedia jika itu terjadi dalam prosedur hukum untuk kepentingan penyidikan, bukan dalam kesepakatan bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. Pramono langsung memberi teguran keras ke Pelindo imbas kemacetan tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. Pramono mengaku bertanggung jawab atas kemacetan tersebut meskipun tidak ada kaitannya dengan pemerintah Provinsi Jakarta. Permintaan maaf disampaikan Pramono usai bersepeda bersama ratusan masyarakat di Balai Kota Sabtu pagi. Menurutnya, kemacetan terjadi karena kelebihan kapasitas kendaraan di dalam area pelabuhan. Pramono telah meminta Kepala Dinas Perhubungan Jakarta untuk memberikan teguran keras ke PT Pelindo dan operator Tanjung Priok. Peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta. Yang terjadi di dalam Tanjung Priok untuk muatannya yang harusnya 2.500 truk per hari, kemarin itu dipaksakan untuk menjadi 4.000 truk per hari. Sehingga mengalami jam dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya. Karena sudah 3 hari kemacetan ini nggak boleh terjadi kembali. Dan Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik kepada pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut maupun kepada masyarakat. Tetapi apapun karena ini terjadi di Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab dan memohon maaf atas kejadian tersebut dan tidak boleh terjadi kembali.
Bahkan tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, kalau diperlukan saya akan berkirim surat kepada Pelindo untuk memberikan peringatan sekeras-kerasnya atau cukup dengan Kepala Dinas. Dan yang penting ini tidak boleh terjadi kembali. Pramono berharap peristiwa serupa tak terulang kembali karena telah merugikan masyarakat. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Indahnya danau dengan latar Gunung Talang yang memiliki hawa dingin dan sejuk dikenal sebagai negeri dingin tanpa salju. iNews Malam akan segera kembali.